menit sampai di campground Ranukumbolo, surganya Gunung Semeru. Hai sahabat Sri Kandi, kembali lagi dalam vlog pendakian saya di Ranukumbolo part 2. Jadi saya persembahkan vlog Ranukumbolo ini buat sahabat Sri Kandi. Selamat menikmati. Banyak yang mengira dulunya Gunung Semeru bernama Saloko. Padahal Saloko bukanlah nama gunungnya, melainkan nama kawah aktif di puncaknya, yaitu Jonggring Saloko. Sementara nama Gunung Semeru berasal dari Mahameru, gunung suci dalam kepercayaan Hindu kuno. Jonggring Saloko dalam bahasa Jawa kuno ini artinya istana megah yang bertabur permata emas, menggambarkan tempat yang sakral atau seperti sebuah kayangan. Ranukumbolo cerah mempesona. Letusan Gunung Semeru ini lebih dari 60 kali tercatat sejak tahun 1818 dan secara geologi ribuan kali dalam sejarah pembentukannya. Makanya Gunung Semeru sering dijuluki gunung api paling konsisten aktif di Pulau Jawa. Bukan karena letusannya yang selalu besar, tapi karena dia terus bernafas. Kameramennya di belakang. Meskipun jalurnya landai, Ranukumbolo ini mempunyai jalur yang cukup panjang. Jadi tetap latihan dulu, latihan fisik buat kalian yang punya rencana untuk mendatangi Ranukumbolo ini biar aman dan mencegah cedera. Aku sudah ada di starting point di gerbang pendakian Ranukumbolo. Dan FYI, di start pendakian ini ketinggiannya sudah 2100 mdpl menurut jam tanganku. Akhirnya. Aku sudah memasuki jalur menuju Ranukumbolo dan jalurnya paving seperti ini. Dan ini aku nggak tahu sampai mana ya, mungkin pos 1 atau pos 2. Jadi kita ikuti terus jalurnya. Jadi ikuti terus vlog pendakian aku menuju Danau Ranukumbolo. Satu kilo dari pos registrasi, aku sudah jalan 35 menit dan jalurnya seperti ini. Tanah yang sedikit landai dan cuacanya kalian lihat, cerah banget. Tapi nggak tahu nanti setelah pos 2 ya. Mungkin pos 2, pos 3 itu sedikit kabut, tapi pasti akan cerah. Cuma di Ranukumbolo. Nanti di pos 1. Ada dagang di jalur. Sana ada buah Ada penjual di jalur. Ternyata Mahameru bukan Mahameru aja, Maha segalanya. Hitung. Mas, monggo. Satu, dua, tiga. Baru satu semua, Mas. Berapa, Mas? Satu deh.
Boleh sih. Nanti kalau mau semangka di pos 1. Satu Kan sana buah spesialnya sini. pisaunya Duren atau ada? Aduh, ada. Oh, udah keren maksudnya. Sorry. Tuh tempe. Masnya sekalian ambil juga. Oh, udah. Saya sudah kenyang. 10 Mas, berapa? 10 25. 25. Tuh enggak ada kembalian. Ada kembalian. 42 menit. Aku ada di persimpangan. Yang ini jalur landai, yang ini jalur nanjak. Jalurnya porter. Dari sini ke Ranukumbolo berapa jam? Dari sini Ya. sama sebenarnya. Cuma ini cuma jalan motong. Cuma di jalur Gunung Semeru ada penjualnya. Terbaik. Danau Ranukumbolo itu ada di ketinggian 2400 dan starting point menuju Danau Ranukumbolo di 2100 atau 2000. Jadi kenaikan elevasinya sekitar 400 meter. Sedikit memang, tapi jalurnya panjang. Dan jalurnya sampai saat ini dari starting point menuju pos 1 masih sama seperti jalur gunung-gunung pada umumnya. Semak-semak dan ini landai ya, jalur tanah, dan di sebelahnya ada perbukitan. Menit aku sudah ada di jalur Landengan Dowo, yang artinya jalur ini tuh jalur landai yang panjang. Dan sekarang aku sudah ada di ketinggian 2200. Berarti dari sini kurang 200 mdpl lagi untuk sampai di Ranukumbolo. Ranukumbolo ini tidak ramai pendaki karena kuotanya dibatasi hanya 200 orang setiap harinya. Regulasi ini juga dibuat agar pendaki yang datang ke Ranukumbolo bisa benar-benar menikmati setiap sudut Ranukumbolo. Dan efeknya Ranukumbolo ini sangat bersih dari sampah. Kalau bajumu kayak tanaman. Jam 10.40 di jarak 3 kilo 67 meter dari pos registrasi sampai ke pos 1 aku tempuh 1 jam 59 menit. Sudah disambut oleh 2 bestiku. Hihi. Pos 1. Kalau aku 1 jam 59 menit, kalian 1 jam 20 menit kayaknya. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Pos 1 ini ketinggiannya 2345 mdpl. Jadi kurang lebih 100 meter lebih lagi kita sampai di Ranukumbolo. We are dreamers of the shore. Jam 10.58 aku melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2.
Tadi cuma sebentar doang di pos 1 buat nyicipin semangka, nyicipin gorengan. Sayang banget karena ini menurut ini buat aku pribadi jadi satu-satunya jalur yang pernah aku datangi yang ada warungnya. Apa itu, Jess? Dengan jarak 5 kilo, jam 11.21 menit, dengan jarak 5 kilo dari pos registrasi sampai di pos. Dan jalurnya tadi mulus. Ada dagang di sini. Ada apa, Jess? Ya, yang pondok itu. Aku meninggalkan pos 2 jam 11.28. Sekarang lanjut menuju pos 3. Tapi kayaknya nanti mau mampir sebentar di Watu Rejeng karena ada pohon yang cukup menarik. Pohonnya itu bisa dijadikan obat. Jadi dia dikuliti sedikit lalu batangnya dimakan. Dan itu katanya namanya pohon ampet-ampet. Nanti kita coba. Nanti kita review seperti apa pohonnya. Ada pos Watu Rejeng di dalamnya. Itu puncaknya kayak motor di atas sana. Puncak yang mana, Mas? Itu. Oh, bisa naik ke puncak Watu Rejeng. Nanti turunnya jalan kaki. Kita berarti lewatin di pinggiran ini ya. Bawah, di bawahnya. Oh, di bawahnya. Turun ke bawah. Itu dia Watu Rejeng. Kalau kalian tidak beruntung, biasanya ini tertutupi kabut. Karena cuaca hari ini cerah, jadi dia terlihat. Dan sebentar lagi ada pos Watu Rejeng sebelum sampai di pos 3. Ini dia pos Watu Rejeng. Ini keterangannya. Dan ini Watu Rejengnya kalau kalian lihat. Tuh. Dan ini dia pohonnya yang bisa menjadi obat. Ini dia pohonnya. Namanya pohon ampet-ampet. Kayak apa halnya ya? Halnya nggak sepet. Ininya, tulisannya. Ini dia pos Watu Rejeng. Jam 11.46
Mantap, Pak. Akhirnya aku sampai di pos Watu Rejeng. Dari pos 2 ke pos Watu Rejeng ini aku tempuh 20 menit. Wah, banyak banget pendaki. Dan itu dia Watu Rejengnya, Sukra. Ini kalau kalian tidak beruntung, ini tidak terlihat. Ini akan ditutupi oleh kabut. Tujuannya ibadah itu. Jadi mohon teman-teman yang dari Bali misalkan mau mendak Tirta atau apa, Mertita Yatra itu, Ya, jadi harus ada, memang ada judulnya, bukan langsung asal. Nyelonong, asal-asalan. itu tidak boleh. Iya. Jadi salah satunya kalau yang dari Hindu kita menggunakan stempel Pura Ranupani. Syukur-syukur kalau ada stempel Pura Mandargiri, seperti itu lebih bagus. Di permudah Taman Nasional itu tidak membatasi orang beribadah atau ritual. Jam 11.51 meninggalkan Watu Rejeng. Oh iya, Watu Rejeng ini ketinggiannya 2350 mdpl. Sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Aku sudah jalan 3 jam dari kantor TNBTS. Mudah-mudahan nanti tepat 4 jam ya. Kita sudah sampai di Ranukumbolo. Ini sih pendakiannya santai, kayak yang buru-buru, dan tiap pos juga kita berhenti buat foto, buat video, buat ngemil. Let's go, kita lanjutkan perjalanan. Akhirnya ketemu pendaki Bali. Hai semua. Semoga cerah. Amin. Langsung ke hati-hati ya. Ketemu teman satu pulau di pulau lain itu rasanya luar biasa. Sekarang jam 12.32 aku lagi istirahat. Lumayan lama sih. Mungkin sekitar 15 menitan karena pos 3-nya juga bentar lagi nyampe, dan di tempat aku istirahat ini ketinggiannya sudah 2400. Terus dari kantor TNBTS aku tempuh 3 jam 41 menit dengan jarak 6 kilo 44 meter. View di jalurnya biasa aja seperti view-view di gunung pada umumnya. Cuman mungkin pecahnya nanti di Ranukumbolo setelah di pos 3 itu katanya view-nya udah bagus banget. Dan menurut pendampingku, untuk ke Ranukumbolo lewat jalur Ranupani ini kita harus melewati 4 bukit. Treknya sudah ada tanda rambu-rambu seperti ini. Dan ini katanya sudah mendekati jembatan merah. Jalur yang ada jembatannya, dan jembatannya ini dibangun oleh Belanda. Hati-hati longsor. Oh, di sana ada longsoran sedikit. Di bawah jurang. Dan kalau ada longsoran seperti ini, kalian nggak boleh pelan-pelan atau kelamaan diam di jalur ini. Wah, ramai banget pendaki yang sudah turun. Halo. Menurutku di jalur Ranukumbolo ini dingin ya. Ini aja lagi trekking harusnya badannya hangat, tapi ini dingin. Halo. Semangat. Iya, terima kasih. Karena kebetulan bukit ini tuh membelakangi matahari, jadi menurut aku dingin. Tapi kalau kita udah kena cahaya matahari seperti ini, kita hangat kembali. Kan begitu? Iya.
Bukan gitu. Bukan. Bersemangat Matahari hangat banget. untuk sampai di pos 3. 1:15 menit aku sudah sampai di jembatan merah. Dari jembatan longsor itu sampai ke jembatan merah ini jaraknya dekat banget, cuman 14 menit. Ini dia jembatannya. Om Swastiastu. Wow. Dan dari jembatan merah ini katanya pos 3 udah deket banget. Yo hago lo que sea por ti, no importa lo que digan por ahí. Quiero conocerte un rato, quiero saber más de ti. Oh, contigo lo quiero todo, una casita para vivir encima de ti. Jadi tadi aku meninggalkan pos Watu Rejeng jam 11.51 dan sekarang jam setengah 2. Jadi dari pos Watu Rejeng sampai ke pos 3 ini aku tempuh 2,5 jam karena aku nungguin salah satu temanku yang badannya kurang fit, jadi kita banyak banget berhenti. Kantor TNBTS sampai di pos 3 ini aku tempuh 4 jam 26 menit. Si mañana se me va a pasar, yo no sé qué vaya a pasar. Tengo la cabeza mala de pensar qué va a pasar. Oh, yo no soy adivina, pero tu pasado ya pasó. Jam 2:08 menit aku melanjutkan perjalanan menuju pos 4 karena teman-temanku sudah kenyang semua. Ini pos 3-nya. Ini tuh besti saya lagi tidur. Dia ngantuk karena nungguin kita makan, nungguin teman aku yang kondisinya lagi tidak baik-baik saja. Sekarang aku ada di ketinggian 2.500 sekian dan kalian harus lihat view di depanku. Wah, Mahameru. Dan menurut pendampingku, dari sini itu kita untuk mencari Ranukumbolo kita harus turun lagi sekitar kurang dari 100 meter. Bersama sahabatku. Di jalur impian para pendaki. Luar biasa. Di balik keindahannya, suhu di Ranukumbolo ini sangat dingin. Meskipun ada matahari, bahkan saat malam hari pun suhu di sini benar-benar drop hingga mencapai 0 derajat Celcius. Lihat Gunung Semeru sedekat ini, emang Gunung Semeru ini vibes-nya emang beda banget. Dia tuh luar biasa, daya tariknya luar biasa. Gunung Semeru. Tapi prestasi yang sebelah kanan. Arcopoto dekat blank 75 itu. Itu ada blank 75 itu. Itu ada yang lengkean itu. Makanya kalau naik turun dari Semeru kalau kita ambil kanan pasti mati. Kita ambil yang kiri kalau lupa jalan. Karena betul-betul curam. Iya. Akhirnya kamu sampai di sininya. Kamu hebat. Kalau Kalimatinya masuk ke dalam hutan ini? Di bawahnya Semeru itu. Aku akan berusaha. Di bawahnya. Tapi jalurnya lewatin bukit ini? Iya. Hutan situ. ini? Atau membelakangi atau apa di depannya Ranukumbolo masuk? Ya dari depannya Ranukumbolo langsung naik. Ke Rorombo, Tanjak Cinta kan, Tanjak Cinta, Rorombo, langsung Cemoro Kandang, Puncak Jambangan, Kalimati. 3 jam dari Kumbolo. Ini Watu Rejeng yang lain dan ini benar-benar curam banget, isinya batu semua dan di depannya udah ada Mahameru yang tertutup sedikit dan ini juga jurang. Sudah ada pengamannya seperti tali tambang.
Setelah melewati pos 3, 30 menit, kita sudah dikasih turunan. Dan ini akan turun terus sampai ketemu dengan Ranukumbolo. Ranukumbolo kita wajib menggunakan guide atau sering disebut dengan pendamping. Fungsinya adalah untuk memantau aktivitas kita selama berada di Ranukumbolo dan memberikan informasi secara jelas tentang Ranukumbolo. Juga mengarahkan kita apa yang boleh kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan selama kita berada di Ranukumbolo. Wih, kuat ya lo. Yang kirain apa sih Cepi? Siapa bang? Guys, jam 2.54. Ranukumbolo sudah terlihat dari depan mataku dan di sini view-nya keren banget. Dan itu, kalau kalian lihat, itu Ranukumbolo sudah terlihat. Dan itu puncak Mahameru. Mendekati Ranukumbolo, tumbuh-tumbuhan Edelweiss sudah menghiasi. Wow, banyak banget. Tapi ingat ya, Edelweiss tidak boleh dipetik karena dia merupakan tanaman yang dilindungi. Itu pos 4, jam 3.12 aku sampai di pos 4 dan sekarang kalian harus lihat ini keren banget. Jam 3.12 aku sampai di pos 4. Yeay. Sampai pos 4. Dan pos 4 ini view-nya udah Ranukumbolo. Danau Ranukumbolo adalah surganya Gunung Semeru yang disucikan dan disakralkan. Bahkan ujung jari saja tidak diperbolehkan masuk ke dalam air Danau Ranukumbolo, kecuali untuk dikonsumsi atau untuk kepentingan ritual suku Tengger.
Di Ranukumbolo ini juga sudah difasilitasi kamar mandi umum yang sangat proper. Jadi sudah dipastikan tidak ada lagi sampah tisu atau aroma-aroma yang tidak sedap. Detik-detik sampai di campground Ranukumbolo. 5 menit lagi kita akan sampai di surganya Gunung Semeru, Ranukumbolo. Menurut informasi yang aku dapat, jalur untuk menuju ke Gunung Semeru ini pertama kali dibuat oleh Belanda. Jadi sudah dipastikan jalur ini legend banget. Akhirnya tepat di jam 4 kurang 2 menit aku sampai di campground Ranukumbolo. Uhuy! Selamat datang di surganya Gunung Semeru, Ranukumbolo.